Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Bab 43. Pada usiaku ini, aku sudah tidak bisa apa-apa. Irawan memegangi dadanya dan memandang Ginting dengan ekspresi sedih. Satu-satunya harapanku sekarang adalah di masa depan, kamu bisa melalui kehidupan yang tenang serta tidak menimbulkan masalah. Apa yang terjadi 3 tahun lalu biarlah berlalu, kita tidak bisa menyinggung Arifin. Apa yang terjadi 3 tahun lalu? Fernando bertanya dengan penasaran. Irawan menghela napas pelan. 3 tahun lalu, Arifin membuka kasino di daerah miskin tempat tinggal kami. Saat itu, Ginting masih muda, dan Arifin mengajak Ginting untuk berjudi. Arifin juga mengatakan akan meminjamkan 200 juta untuk berjudi, bila dia menang maka uang itu akan menjadi miliknya. Setelah menandatangani perjanjian, Ginting mendapatkan 200 juta, siapa yang menyangka, uang 200 juta hilang begitu saja dalam satu malam. Jelas sekali, Ginting telah diperangkap. Irawan berkata sambil mengenang kembali. Setelah itu, mimpi buruk pun datang. Arifin membawa semua bawahannya untuk menagih hutang setiap hari, memercikkan cat, menghancurkan, menjarah dan membakar banyak hal, membuat keluarga kami tidak dapat hidup dengan tenang. Untuk melunasi hutang, orang tua Ginting pergi bekerja, tapi sayangnya mereka meninggal karena ditabrak. Pada akhirnya, hanya tersisa aku dan Ginting, hidup saling bergantung satu sama lain. Fernando melirik Ginting, dia tidak menyangka dengan usianya yang masih sangat muda, dia telah mengalami kepahitan hidup. Aku tidak menyangka, Ginting, kamu masih saja pergi ke Arifin untuk berjudi demi uang. Irawan berkata sambil menangis. Kakek hanya ingin kamu menjalani kehidupan dengan tenang, kamu tidak mungkin memenangkan uang dari Arifin. Kita tidak bisa mengalahkan Arifin. Kakek, aku hanya merasa benci. Ginting mengepalkan tinju dan menggertakkan gigi sambil berkata, aku benci diriku yang dulu mendengarkan Arifin, jika bukan karena aku, orang tuaku tidak akan mengalami kecelakaan mobil. Aku pasti akan memenangkan kembali semua uang itu dari Arifin. Fernando menggelengkan kepalanya tanpa daya, sepertinya insiden 3 tahun lalu itu berpengaruh besar pada Ginting. Brak. Tiba-tiba, pintu kamar ditendang sampai terbuka. 8 berandalan masuk, rambut mereka berwarna-warni, wajah mereka tidak ramah dan terlihat sangat brutal. 2 di antaranya adalah berandalan yang diusir oleh Fernando saat berada di daerah miskin kala itu. Ginting, kamu membuatku kesulitan untuk mencarimu. Ternyata kamu bersembunyi di rumah sakit. Terdengar kalimat sindiran. Setelah itu, seorang pria bertubuh besar masuk dengan membawa sebatang besi di tangannya. Pria bertubuh besar itu tingginya 1 meter 80 cm, dengan rambut hitam panjang. Penampilannya begitu menakutkan, terdapat bekas luka yang panjang dari sisi bawah pipi kirinya sampai ke hidung, dia terlihat sangat mengerikan. Arifin. Pada saat mereka melihat pria ini, ekspresi Ginting dan Irawan berubah. Ada ketakutan di mata mereka. Mau apa kamu ke sini? Ginting menggenggam erat belati di tangannya dan terlihat sangat waspada. Mau apa aku datang ke sini? Kamu telah berbuat curang di kasino milikku, menurutmu apa yang akan aku lakukan? Arifin tersenyum dingin dan menatap Irawan lagi. Irawan dirawat di rumah sakit. Bahkan di kamar kelas 1, dia cukup kaya ya. Setelah itu, mata Arifin berkedip, dia melihat sup iga di samping tempat tidur, pria tersebut mengendus-enduskan hidungnya. Harum sekali, ada sup iga. Dengan acuh tak acuh, Arifin berjalan ke samping tempat tidur dan menyandarkan batang besi ke dinding, pria tersebut mengambil sup iga dan memakannya.
Irawan dan Ginting tidak berani mengatakan apa-apa, mereka hanya memperhatikan. Sup iga buatanku sangat mahal, kamu tidak akan sanggup membayarnya, kata Fernando dengan enteng. Arifin menatap Fernando sinis. Dia tidak menyangka pemuda ini berani mengatakan hal seperti itu. Kak Arifin, pemuda ini yang melukai kami waktu itu. Dua anak buah Arifin yang berambut kuning menunjuk Fernando, terdapat kebencian di mata mereka. Nyalimu sungguh besar, berani-beraninya kamu menyakiti anak buahku, sebentar lagi aku memberimu pelajaran dan hanya akan menyisakan dua kaki untukmu berjalan, suara Arifin terdengar dingin dan tidak terbantahkan. Kemudian, Arifin mengangkat kepalanya, memakan habis sup iga, menyeka mulutnya, dan menatap Ginting. Ginting, saat ini masyarakat sudah diatur oleh hukum, aku juga tidak ingin melakukan apapun padamu, aku hanya ingin uang. Kemarin kamu berbuat curang di kasinoku dan memenangkan 10 juta, berdasarkan aturanku, kamu harus menggantinya 10 kali lipat, berikan aku 100 juta, dan aku akan menganggap masalah ini selesai. 100 juta. Kak Arifin, semua uang yang kami miliki tidak sampai 2 juta, dari mana aku bisa mendapatkan 100 juta? Irawan terkejut dan memohon. Itu urusanmu, kamu bisa menyuruh cucumu untuk menjual ginjal, darah, atau kornea. Aku tidak percaya kamu tidak bisa mendapatkan 100 juta. Arifin memutar matanya dan melanjutkan. Selain itu, 3 tahun lalu, keluargamu berhutang 200 juta padaku, sudah 3 tahun berlalu, bila dihitung dengan bunga maka totalnya menjadi 2 miliar. Apa? 2 miliar. Irawan hampir pingsan, baginya ini merupakan jumlah yang sangat besar. Bukan 2 miliar, tapi 2,1 miliar. Arifin mengoreksi Irawan. Kak Arifin, uang 2,1 miliar, walaupun kamu membunuhku. Aku juga tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Irawan memucat dan terbatuk lagi. Selain itu, bunga 1,8 miliar untuk 3 tahun, itu terlalu tinggi. Terlalu tinggi. 3 tahun lalu, cucumu telah menandatangani perjanjian, semuanya telah tertulis secara jelas. Arifin mengeluarkan surat perjanjian yang telah usang dan membukanya, terlihat tanda tangan Ginting di atasnya. Melihat bukti ini, mata Ginting menjadi merah, karena uang 200 juta tersebut, keluarganya hancur. Aku tahu kamu tidak bisa membayar, jadi aku sudah memikirkan cara. Arifin menyalakan sebatang rokok dan mengembuskan asap. Ginting, anak ini sungguh sangat miskin, dia tidak memiliki apa-apa selain tubuh yang sehat. Begini saja, berikan cucumu padaku, aku akan menjual kornea, ginjal, dan sumsum tulangnya, hasilnya bisa lebih dari 2,1 miliar, kebetulan aku punya koneksi. Kata-kata ini membuat orang lain bergidik. Arifin, jangan bermimpi, walaupun aku mati, aku tidak akan menyerahkan Ginting kepadamu. Kata Irawan dengan keras. Lagi pula tubuhnya tidak berguna, setelah menjual organ tubuhnya, paling dia menjadi buta dan lumpuh di tempat tidur, menjadi sampah yang sesungguhnya, memangnya kenapa kalau begitu? Arifin berkata dengan acuh tak acuh, nadanya terdengar dingin dan kejam. Arifin. Ginting mengeluarkan belati sembari menatap Arifin, kebencian meledak di matanya. Jangan bicara omong kosong, lawanlah aku. Sekarang saatnya untuk melunasi hutang 3 tahun yang lalu, alis Arifin berkerut. Ginting, aku di sini untuk berbisnis, bukan untuk melawanmu. Jika kamu seperti ini, aku akan sangat menyayangkannya. Beberapa saat kemudian, 4 anak buah Arifin maju dan menahan Ginting. Brak, batang besi menghantam pergelangan tangan Ginting dengan begitu brutal. Tring, belati Ginting jatuh ke lantai. Sialan, lepaskan aku. Ginting terus meronta, tapi sia-sia. Ginting, kamu masih anak ingusan, selalu gegabah ketika melakukan sesuatu, pikirkan tentang penawaranku tadi, percuma saja kamu melawanku. Arifin memandang Ginting, tiba-tiba dia tersenyum kejam. Sudahlah, berdasarkan watakmu, kamu pasti tidak akan bekerja sama denganku,
aku memang harus menggunakan kekerasan. Bawa dia pergi. Segera hubungi mereka, suruh mereka bersiap-siap untuk mengeluarkan semua organ berharga bocah ini, termasuk ginjal, kornea, dan sumsum tulang. Berikan semuanya padaku untuk aku jual demi melunasi hutang. Selesai berbicara, Arifin berdiri dan berjalan keluar kamar. Arifin, Kak Arifin, aku mohon, jangan lakukan ini. Irawan berteriak dengan sedih, dia ingin bangun untuk menghentikannya, tapi rasa sakit yang tajam datang dari lututnya menyebabkan dia jatuh lagi ke tempat tidur. Aku mohon, jika kamu menginginkan organ, jangan sentuh cucuku. Kamu bisa membawaku pergi, kamu bisa mengambil tulang, kornea, atau apa saja dari tubuhku yang bisa dijual untuk mendapatkan uang. Tolong, jangan sentuh cucuku. Bab 44. Kamu. Arifin berhenti dan melirik Irawan sebelah mata, dia berkata sambil mencibir. Kamu tidak lihat dirimu sendiri. Matamu katarak, kakimu cacat, tidak ada orang yang mau walaupun kamu memberikan organmu. Ayo pergi. Arifin melambaikan tangan, keempat orang itu menyeret Ginting keluar dari kamar. Tidak peduli bagaimana Ginting meronta, semua itu tidak ada gunanya. Cucuku yang malang. Irawan berteriak dengan getir, wajahnya penuh keputusasaan. Tunggu. Terdengar suara samar. Arifin menoleh dan menatap. Fernando, ternyata yang mengatakan tunggu adalah Fernando. Aku sudah mengatakan bahwa sup iga buatanku sangat mahal, kamu belum membayarnya dan ingin pergi begitu saja. Fernando memandang Arifin dengan acuh tak acuh. Bocah, jika kamu tidak berbicara, aku hampir melupakanmu. Arifin menunjukkan senyuman yang kejam. Kamu melukai dua orang anak buahku, aku sudah mengatakan, aku akan memberimu pelajaran dan hanya akan menyisakan dua kakimu untuk berjalan. Serang. Begitu Arifin selesai berbicara, empat berandalan bergegas menuju Fernando sambil membawa batang besi. Salah satunya memegang parang dan menebas langsung ke tangan Fernando. Fernando, cepat lari. Irawan berteriak, Ginting akan dibawa pergi, dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi pada Fernando. Tapi dalam sekejap, Irawan tercengang. Mendapati keempat berandalan tersebut belum mendekat, Fernando sudah melompat. Buk, 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 buk. Suara pukulan terus terdengar. Kaki Fernando, seperti bola meriam, menghantam perut keempat orang itu dengan keras. Keempat berandalan itu bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk membalas, mereka sudah terlempar dan menabrak dinding. Sakit sekali. Mereka mencengkeram perut mereka, usus mereka rasanya pecah, seluruh wajah mereka meringis kesakitan. Keahlianmu lumayan juga. Arifin memandangi empat anak buahnya yang jatuh ke lantai, matanya berkilat, dan dia menatap Fernando. Bocah, aku akan memberimu gaji 100 juta per bulan. Bagaimana kalau kamu bekerja sebagai bodyguardku? Yang lainnya tidak perlu dibicarakan lagi, kamu bisa makan dan minum dengan puas, kamu juga tidak akan kekurangan wanita serta mobil mewah. Arifin memberikan penawaran untuk Fernando. Aku hanya ingin uang untuk sup iga, kata Fernando dengan acuh tak acuh. Berapa harga satu mangkuk sup iganya? Selama kamu bersedia menjadi bodyguardku, berapa saja akan kubayar. Kata Arifin sambil tersenyum. 100 juta per bulan, menurut Arifin itu bukanlah jumlah yang kecil untuk pemuda di depannya ini. Sup iga buatanku, 200 juta. 200 juta. Gila, hei bocah. Kenapa kamu tidak sekalian merampok? Kamu sedang mempermainkanku kan? Mata Arifin melebar, dan kebengisan muncul di dalam matanya. Untungnya, hari ini aku membawa banyak orang, jika tidak, aku akan dikalahkan olehmu. Panggil mereka. Setelah Arifin selesai berbicara, salah satu anak buahnya segera menelepon. Tidak sampai 5 menit kemudian. Kosongkan tempat ini. Semuanya pergi dari sini. Suara teriakan terus terdengar dari koridor, seluruh lantai rumah sakit menjadi kacau, pasien, anggota keluarga, dan perawat semuanya bersembunyi, mereka tidak berani keluar dan mengintip dengan ketakutan.
Terlihat 2-30 orang dengan rambut berwarna-warni, mereka memegang batang besi, pipa baja, dan parang di tangan mereka. Kak Arifin, siapa yang berani menyinggung Kak Arifin? Salah satu berandalan menghampiri Arifin, dia memegang parang di tangannya. Bunuh dia. Jangan biarkan dia keluar hidup-hidup. Para berandalan tersebut berteriak bersama. Bocah ini. Arifin menunjuk Fernando. Cari mati. Para berandalan itu menatap Fernando sambil menggenggam kuat senjata mereka. Ketika keluar perintah dari mulut Arifin, mereka langsung menyerang. Tiba-tiba, seluruh ruangan penuh dengan aura membunuh. Fernando sedikit mengernyit melihat para berandalan ini, berurusan dengan orang-orang biasa yang tidak pernah melewati pelatihan khusus sangat mudah bagi Fernando. Tetapi Fernando tidak dapat menjamin ketika dia berkelahi, Irawan dan Ginting tidak akan terluka. Ngung. Tiba-tiba, ponsel Fernando bergetar. Fernando mengambil ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Halo, Fernando menerima telepon. Ada panggilan telepon. Para berandalan tersebut tercengang. Biarkan dia menjawabnya, untuk mengucapkan beberapa kata terakhir sebelum dia meninggal. Arifin tersenyum dingin. Pak Fernando, ini saya, Salim. Terdengar suara di telepon. Kak Juwono berkata bahwa Anda berada di rumah sakit umum. Saya sudah sampai, tapi saya tidak tahu di kamar mana Anda berada. Saya datang untuk mengantarkan uang. Kamar 502, kata Fernando. Bocah, jika kamu punya kata-kata terakhir, cepat katakan. Jangan buang waktuku. Desak Arifin dengan tidak sabar. Pak Fernando, apakah Anda berada dalam masalah? Suara Arifin terdengar sampai telinga Salim. Bukan apa-apa, ini bukan masalah besar. Fernando berkata, hanya beberapa berandalan, aku bisa menyelesaikannya. Berandalan. Siapakah namanya? Selama masalah Pak Fernando tidak melibatkan sosok daerah berbahaya yang terkenal di seluruh negeri, atau orang pemerintahan, saya yakin bisa membantu Anda menyelesaikannya. Salim tersenyum dan berkata, bahkan jika melibatkan mereka, saya bisa menelepon Kak Juwono dan meminta Kak Juwono untuk mengerahkan koneksinya. Fernando melirik Arifin. Arifin hanyalah seseorang yang membuka kasino di daerah miskin. Dibandingkan dengan para tokoh yang dibicarakan Salim, perbedaannya sangat besar, bagai langit dan bumi. Nama orang itu Arifin, kata Fernando. Arifin. Nama itu agak familiar, Pak Fernando mohon menunggu sebentar, saya sudah naik elevator, dalam 2 menit saya akan sampai di sana, minta Arifin untuk menunggu sebentar. Baiklah. Setelah menutup telepon, Fernando berkata kepada Arifin. Pria di telepon menyuruhmu menunggunya selama 2 menit. Menunggu 2 menit. Arifin terkejut. Mungkinkah ada orang yang mendukung bocah ini dari belakang? Baik, kalau begitu aku akan menunggu 2 menit untuk melihat bajingan mana yang mendukungmu. Fernando terlalu malas untuk berbicara, dia tidak memiliki sosok pendukung di belakangnya. Jika Fernando bersikeras mengatakan ada pendukung di belakangnya, maka itu adalah ayahnya, Talib. Juwono bukanlah orang yang mendukung di belakang Fernando, tapi Fernando yang berada di belakang Juwono untuk mendukungnya. Hanya saja, hal semacam ini lebih tepat ditangani oleh orang-orang Juwono. 2 menit kemudian, seorang pria berjas muncul. Pria itu bertubuh tinggi dan mengenakan setelan jas. Saat dia berjalan, tato di lehernya terlihat samar, dan dia memegang koper dengan kedua tangannya. Itu adalah Salim. Pak Fernando, baik-baik saja. Begitu Salim datang, dia langsung bertanya kepada Fernando dengan nada khawatir. Aku baik-baik saja. Fernando menggelengkan kepalanya, bahkan jika dia benar-benar berkelahi, Fernando tidak akan menganggapnya serius. Salim mengangguk lega, jika terjadi sesuatu pada Fernando, Salim tidak akan tahu bagaimana harus menjelaskannya kepada Juwono ketika dia kembali nanti. Jadi kamu sosok pendukung yang berada di balik punggung bocah. Arifin melihat Salim. Arifin tidak mengenal orang ini, dia berkata dengan wajah penuh penghinaan. Kamu ini siapa?
Sampai berpura-pura di depanku, bahkan menyuruhku menunggu 2 menit. Apa kamu ke sini untuk mencari mati? Ekspresi Salim tidak berubah. Setelah bertahun-tahun berada di sisi Juwono, dia banyak belajar dari pengalaman Juwono, serta belajar untuk mengembangkan karakternya. Salim sudah sejak lama bisa mengontrol emosinya. Namamu Arifin? Tanya Salim. Hehe, berani-beraninya memanggil nama Kak Arifin secara langsung, kamu cari mati. Seorang berandalan yang ada di belakang Arifin berkata dengan ganas. Salim bergumam sendiri, seolah teringat akan sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia bertanya dengan tenang. Kamu siapanya Hasan? Hasan adalah bosku. Arifin mengangkat dadanya dengan sombong. Tidak disangka kamu mengenal Kak Hasan. Aku adalah orang kepercayaan Kak Hasan, walaupun kamu mengenalnya, fakta itu tidak akan dapat menyelamatkanmu. Salim tidak menjawab. Dia malah mengeluarkan ponsel dan melakukan sebuah panggilan telepon. Dia berkata dengan nada muram. Hasan, aku beri kamu waktu 20 menit untuk datang ke kamar 502 di rumah sakit umum. Jika kamu terlambat, bersiaplah untuk lenyap dari dunia ini. Semua bisnis di tanganmu akan aku alihkan ke orang lain. Bersambung ke bab 45. Terima kasih telah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.